ini kami belum memiliki datanya ya. Jadi kalau secara umum yang kami amati memang pengguna pay later itu justru kebanyakan adalah bukan pengguna kartu kredit. Karena kalau dilihat fungsi cicilan itu sendiri sebenarnya sudah ditawarkan oleh penerbit-penerbit kartu kredit. Ya seringkali kita juga kan mendapatkan penawaran mengenai pembayaran secara berkala untuk pembelian barang-barang ataupun jasa-jasa tertentu itu. Jadi berdasarkan pengamatan memang pay later ini customer selain berbeda juga tenor atau jangka waktunya pun jauh lebih pendek ya daripada kartu kredit. Baik, lalu kalau selain faktor pay later ini, faktor apa lagi juga yang membuat menjadi faktor penekan transaksi kartu kredit? Kalau dilihat selama 1 tahun terakhir ini memang bisnis kartu kredit mendapat tekanan yang cukup besar ya. Kalau kita lihat memang transaksi atau volume dari pengguna transaksi kartu kredit itu masih belum kembali ke titik di mana pandemi bermula gitu ya. Nah, kalau kita teliti juga, kita lihat juga bahwa saat ini masih banyak transaksi-transaksi seperti perjalanan, traveling, ya tiket itu yang masih belum mencapai titik balik lagi. Ya tentunya ini dikarenakan karena masih banyaknya atau masih adanya pembatasan-pembatasan dari kegiatan-kegiatan traveling ini. Nah, sedangkan kartu kredit itu kebanyakan atau sebagian besar digunakan pada saat kita melakukan traveling. Jadi memang untuk bisnis-bisnis seperti airline, seperti hotel, bahkan untuk restoran itu kita masih belum mencapai titik balik kembali. Baik, pembatasan bepergian ini sejalan juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Lani Darmawan. Kita akan kembali ke Ibu Lani. Bu Lani, ini kalau tadi disampaikan Pak Steve juga sesuai dengan yang Ibu Lani sampaikan begitu ya. Tapi apakah ada ekspektasi kalau sebelum larangan mudik ini diberlakukan oleh pemerintah, apakah ada proyeksi ini akan menggenjot kenaikan transaksi kartu kredit di CIMB Niaga hingga berapa persen? Ya, sebetulnya tadinya kalau kami melihat dari sisi optimis, ya apabila misalkan sudah bisa bepergian, ya, di mana impact dari COVID udah mulai turun, nggak ada lagi pembatasan, masyarakat bisa pulang kampung dan sebagainya. Kami tadinya menargetkan tahun ini udah bisa tumbuh, ya, tapi mungkin tumbuh sekitar ya 7% atau 8% begitu. Jadi tapi setelah mengetahui keadaan seperti sekarang ini, di kami sendiri di CIMB Niaga kita reforecast. Di reforecast saya pikir seperti yang tadi saya sampaikan, rasa nggak akan bisa mencapai itu kalau untuk growth 7-8% ya tahun ini. Jadi kami perkirakan kalaupun semuanya misalkan dengan vaksinasi yang berjalan baik, lalu di kuartal keempat tahun 2021 ini sudah mau rebound nih, kegiatan travel related, saya rasa kalau bisa flat aja, ya secara year on year portofolio itu tidak terkontraksi lagi, itu sudah lebih rasional forecast-nya. Itu secara CIMB Niaga ya. Jadi kami harapkan sih ya tetaplah ya protokol kesehatan dijalankan dengan bagus, vaksinasinya juga lancar, itu yang kami harapkan. Ya, sehingga kegiatan masyarakat bisa kembali pulih paling tidak mungkin pada akhir tahun 2021 ini atau mungkin paling lambat di awal tahun 2022.